Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Kamil pada video pembahasan tugas mikroprosesor. Kali ini kita akan membahas praktikum 9, yaitu antarmuka mikrocontroller dengan motor DC. Nah, di mana motor DC ini adalah motor arus searah, yaitu suatu mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus searah menjadi energi mekanik. Di pembahasan kali ini kita menggunakan rangkaian driver motor DC seperti berikut ya, yang akan kita coba rangkai di Proteus, serta rangkaian telah saya buat menggunakan microcontroller Atmega 8535 yang terhubung ke potensio sebagai pembatas tegangan dan penyambung ke driver motor DC, serta kita akan melihat sinyalnya menggunakan osiloskop. Nah, kemudian di CVVR tempat pemrograman kita akan men-setting dua sistem, yaitu non-inverter kemudian inverter. Ketika kita melakukan pengoperasian menggunakan sistem non-inverter, kita akan masukkan program ini. Kemudian ketika inverter, kita akan masukkan program ini. Nah, untuk percobaan tersebut kita disuruh memasukkan tabel-tabel seperti berikut, mengisi tabel-tabel ini ya. Bagaimana keadaannya ketika port D0, port D1 diberi 00, 01, 10 dan 11. Apakah benar seperti yang telah saya buat? Langsung saja ke CVVR-nya. Kita mulai dari 00 ya. Ini adalah program utamanya, kemudian sintaksnya seperti berikut ketika kita telah mengubah settingannya. Masukkan. Nah, di sini kelihatan bahwa motor DC tidak bergerak dan PRP-nya itu bernilai 0 dan tegangannya juga 0, karena kedua motor itu diberi logika 0, sama-sama 0 ya. Jadi tidak ada inputan yang masuk begitu. Nah, kita coba di CVVR ketika 01. Ketika 01 kita lihat bahwa motor DC bergerak, tetapi arahnya itu adalah min 0,9, jadi nilainya itu adalah minus ya. Ketika minus itu berarti motor DC bergerak CCW atau berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi inilah nilai yang dihasilkan oleh motor DC ketika kita beri port D0 dan port D1 nya itu berlogika 01 ya. Kemudian kita coba lagi 10. Nah, ketika 10 dia akan bergerak searah jarum jam, karena di sini nilainya menunjukkan plus ya. Jika dia plus, maka nilainya adalah motor DC itu bergerak CW atau searah jarum jam. Bagaimana ketika inputannya outputannya bernilai 11? Keadaan yang sama kita lihat bahwa hasil
yang diperlihatkan oleh motor DC sama ketika kita memberi logika pada port D dan port satunya sama-sama 0. Kalau yang 00 tadi kita tahu bahwa tegangan tidak ada yang masuk. Kemudian kalau kita memberi logikanya satu-satu, tegangannya sama-sama masuk, jadi tidak bisa menentukan arah mana yang harusnya motor DC itu berputar. Jadi itulah hasil percobaan pertama, dan kita akan lanjut ke percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua ini kita akan membuat kode program utamanya seperti ini. Kemudian kita mengganti TCCR1A nya sama dengan 0xC1 dan TCCR1B sama dengan 0x04. Kemudian kita menggantinya ke inverting dan ke scalarnya itu 256. Nah, disediakan tabel berikut. Nah, ini adalah hasil simulasi yang pernah saya coba. Jadi kita akan lihat bagaimana kondisinya ketika TCCR1A nya dan time compare-nya itu bernilai begini ya, 0x81 serta 0x04. Ini saya sudah menggantinya 0x81 dan 0x04. Kemudian kode programnya telah sama seperti yang di coding, no error. Kita masukkan. Kita tidak bergerak ya, tapi sebelum cobaan ini, pada simulasi yang telah saya coba itu hasilnya seperti pada tabel ini ya. Mungkin di sini ada sedikit kesalahan pada aplikasinya atau pada CVR-nya, karena tadi programnya sudah tidak ada yang error ya. Mungkin di sini letak kesalahan pada Proteus. Tapi untuk secara teori dan simulasi yang pernah saya coba, yaitu ketika kita memasukkan kode ini, kode hexadesimal ini ke time compare A dan time compare B, maka hasilnya akan seperti ini. Ketika potensio itu 0 volt, 2 volt dan maksimal, dia akan berhenti, kemudian bergerak sedikit, kemudian berputar cepat ketika dia diberi tegangan yang maksimal. Kemudian pada 0x81 itu dia akan berhenti, 0x02 dia akan berhenti, tidak akan bergerak. Nah, kita coba langsung saja ke 0xC1 apakah dia sama ya. Tetapi tadi ketika simulasi tidak ada masalah. Coba dulu. Nah, seperti ini kita bisa lihat bahwa di sini dia bergerak ke arah searah jarum jam, karena di sini plus ya, menunjukkan plus. Kemudian kita bisa atur tegangannya di potensio. Kita lihat apa yang terjadi ketika beri tegangannya itu 2 volt, 0 volt terlebih dahulu. Nah, ketika 0 volt dia bergerak cepat ya, cepat. Kemudian ketika kita beri 2 volt, kita beri 2 volt, nah dia sedang. Kemudian ketika kita beri maksimal, dia sedikit melambat. Nah, sedikit melambat, mulai melambat ya putarannya. Nah, sedikit berat. Jadi dia kebalikannya dari kode hexa tadi, 0x81 dan 0x4. Ya begini
analisa yang kita dapat pada simulasi motor DC. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.